Perkenalkan, nama saya Petronella asal Vince Besi SPD. Saya akan membawakan materi kelas 5 pertemuan yang pertama, mengapa manusia berdosa. Kejadian pasal yang ketiga. Hai anak-anakku semua, Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi kita dengan yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Nah, anak-anakku semua, sekarang semuanya mempersiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, dan buku pelajarannya supaya kita bisa memulai kegiatan belajar kita hari ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati kami semua, biar kami dapat memahami akan pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 3. Kompetensi dasar 1.1 meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. 2.1 menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. 3.1 menjelaskan bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. 4.1 menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Tujuan pembelajaran: selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendefinisikan arti dosa. 2. Menganalisis penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. 3. Mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, bahan Alkitab yang mendasari kita untuk memahami materi kita hari ini adalah Kitab Kejadian 3. Nah, anak-anak, baiklah ibu mengajak kalian untuk berpikir sejenak. 1. Menurutmu, apakah semua orang berdosa? 2. Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan film berikut ya. Pembelajaran hari ini hendak mau menjelaskan kepada anak-anak tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kisah tentang Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah menjadi bukti awal bahwa dosa sudah memasuki kehidupan manusia. Kehidupan yang sempurna di Taman Eden menjadi rusak ketika manusia pertama melanggar perintah Allah, yakni memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan melengkapi manusia dengan akal budi. Karena itu, manusia diberi tugas memelihara dengan merawat ciptaan Tuhan. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Taman itu menyediakan seluruh kebutuhan manusia. Manusia bebas menikmati semua yang ada. Tetapi Tuhan melarang manusia memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis tidak senang jika manusia berada dalam keadaan damai dan menyembah Tuhan. Dengan tipu muslihat dan kelicikannya, ia memurtabalikkan firman Tuhan. Manusia akhirnya tergoda dan lupa akan larangan yang diberikan Tuhan kepadanya. Hawa terbujuk untuk memetik buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat dan memberikannya kepada Adam. Setelah memakan buah tersebut, mereka merasa diri seperti telanjang.
dan menjadi malu satu sama lain. Mereka takut kepada Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah arti dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, ketika satu ulangan anak-anak menyontek, tidak taat kepada orang tua, dan masih banyak contoh yang lainnya. Manusia sering melakukan perbuatan dosa karena manusia lebih memilih mengikuti kehendak hatinya daripada kehendak Tuhan. Dosa pertama kali muncul pada waktu manusia Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, yaitu ketika mereka ingin sama seperti Tuhan. Mereka mendengarkan bujukan atau godaan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Godaan atau cobaan terjadi karena apa? 1. Iblis tidak senang jika manusia menyembah dan taat kepada Tuhan. 2. Iblis ingin manusia memberontak kepada Tuhan. 3. Kesombongan manusia. Nah, bagaimana cara manusia agar dapat melawan godaan? 1. Membaca firman Tuhan. 2. Selalu bertekun di dalam doa. 3. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan dan diusir dari Taman Eden. Mereka hidup susah dan harus bekerja keras untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dari situlah asalnya manusia serta keturunannya berdosa. Kejadian 3 menyebutkan hukuman yang harus diterima oleh Adam, Hawa, dan ular akibat ketidaktaatan mereka. 1. Kepada ular. Ular menjadi binatang terkutuk di antara segala ternak dan binatang hutan. Perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Kejadian 3 ayat 14. Kepada Hawa, Hawa akan mengalami susah payah sewaktu mengandung dan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Kejadian 3 ayat 16. Hal ini tidak hanya terjadi kepada Hawa, tetapi juga kepada semua perempuan sesudah Hawa. 3. Kepada Adam. Adam akan bersusah payah mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu, Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dan beri mereka janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, janji tersebut ditulis secara singkat saja bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat, menonton, dan mendengar materi dari Ibu ingin bertanya. 1. Bagaimana proses manusia jatuh ke dalam dosa? 2. Apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Seandainya kamu adalah Hawa, apa yang kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal itu dilarang oleh Tuhan Allah? 3. Hal apa saja yang kamu pahami dalam cerita tersebut? Nah, sekarang setelah kalian menjawab pertanyaan yang tadi, berilah tanda centang pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Setelah kita mempelajari materi hari ini, dapat disimpulkan bahwa manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan mengerti.
Tuhan Yesus, terima kasih kami telah dituntun dan kami telah belajar hari ini dengan baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering melanggar perintah-Mu dan tidak setia mendengar perintah orang tua, terlebih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembelajaran kita berakhir hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikut. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam.